Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan berprestasi. Insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pertemuan pertama di kelas 4, tema 1, subtema 1, berkaitan dengan keragaman budaya bangsaku. Hari ini kita akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu bacaan atau pada suatu teks. Suatu bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Biasanya setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide atau topik yang dibahas pada suatu teks. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Hanya gagasan pokok dapat kita temukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Sekarang bagaimana kalau kalian mau menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks? Maka ada beberapa cara ya. Kita perhatikan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita baca teks atau bacaan tersebut dengan teliti. Kita baca dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Setelah itu kita tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Perhatikan paragraf berikut. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Perhatikan paragraf tersebut. Bapak tanya, ada berapa kalimat dari paragraf tersebut? Menentukan jumlah kalimat pada paragraf yang paling mudah adalah kita hitung jumlah titiknya, ya. Perhatikan, ada berapa titik yang ada dalam paragraf tersebut? Ada 1, ya betul, di Indonesia, titik. Kemudian setelah dipanaskan, titik 2. Kemudian Pulau Jawa, titik 3. Kemudian Pulau Jawa, titik 4. Dan batik Bali, titik 5. Nah, berarti kalau seperti itu ada berapa? Ya betul, ada 5 kalimat. Nah gitu ya, ada 5 kalimat. Lalu kita akan menentukan kalimat utamanya. Nah, lihat, ingat, gagasan pokok itu tadi terdapat di awal atau di akhir paragraf. Kita baca kalimat di awalnya, perhatikan. Nah, kalimat pertamanya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kita lihat di kalimat yang terakhir. Beberapa daerah di Pulau Jawa menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, anak-anakku, dari 2 kalimat ini, kalimat pertama dan akhir, untuk menentukan mana kalimat utama adalah kalian harus tahu topik paragrafnya itu tentang apa. Apakah tentang batik Jawa atau tentang batik yang ada di Indonesia? Mana kalimat yang umum?
Nah, kalimat yang umum adalah ternyata kalimat yang pertama. Mengapa? Karena paragraf ini atau teks ini menjelaskan tentang kain batik yang ada di Indonesia. Nah, itu kalimat utamanya. Apa buktinya? Kita tahu kalimat keduanya tentang cara membuat batik ya. Kemudian ada asal batik. Kemudian juga ada batik tidak hanya di Pulau Jawa dan ada batik Bali. Jadi kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Nah, setelah ada kita menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas, sekarang kita lebih gampang untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu diambil dari kalimat yang tadi. Gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Boleh langsung menjadi gagasan pokok atau kita cari idenya. Contoh, kita tahu tadi bahwa kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Berarti gagasan pokoknya adalah kita bisa perpendek ya. Batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, jadi itu gagasan pokoknya. Batik merupakan kain asli Indonesia. Lalu, apa gagasan pendukungnya? Kita akan ke kalimat selanjutnya. Kalimat penjelas yang pertama adalah kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Itu kalimatnya. Gagasan pendukungnya berarti cara membuat kain batik. Nah, itu ya. Itu didapatkan dari mana? Dari kalimat penjelas yang ke-1. Nah, gitu. Sekarang kalimat yang ketiga. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Berarti itu bisa kita jadikan gagasan pendukung tempat asal kain batik. Nah, ya. Terus yang selanjutnya adalah persebaran kain batik. Sampai sini dimengerti atau kita ulangi? Nah, sekarang kita akan ke paragraf yang kedua. Perhatikan paragraf berikut. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Ada berapa kalimat? Ya, betul. Ada 3 kalimat. Kita fokus ke kalimat pertama dan yang ketiga, yang terakhir. Mana yang merupakan kalimat yang umum? Apakah Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal di Jawa Timur atau Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri? Betul ya. Yang paling umumnya adalah kalimat pertama. Karena paragraf ini bercerita tentang Reog Ponorogo. Jadi kalimat utamanya Reog Ponorogo. Yang selanjutnya adalah kalimat penjelas. Kita tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Dan gagasan pendukungnya yang pertama singa barong, yang kedua isi cerita Reog Ponorogo. Nah, setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita bisa membuat peta pikiran ya. Peta pikirnya boleh bentuk seperti ini, ada kotak di tengah, kemudian kalian bikin kotak juga di atas atau di pinggirnya, boleh seperti itu. Yang di tengah itu adalah gagasan pokok, kemudian yang di atas atau di bawah atau di pinggirnya adalah gagasan penjelas sesuai dengan jumlah kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, anak-anakku,
Demikian untuk penjelasan hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di tema 1. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti berkaitan dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu bacaan. Ya, ingat setelah ini Bapak akan tugaskan kalian di Google Classroom. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan ayah dan bunda kalian. Ya, tetap semangat, tetap sehat untuk selalu belajar di rumah. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan berprestasi untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.